Kita ketemu lagi dan kita ini bahas mengenai batu empedu. Apakah memang batu empedu yang ada dalam diri kita ketika itu muncul, apakah memang harus dibuang ataukah biarkan saja? Batu empedu kita harus pikirkan dari mana sumber batu empedu itu. Mengapa terjadi batu empedu? Awalnya penimbunan lemak di dalam hati kita, liver kita. Namanya biasanya fatty liver, banyak gaji, banyak lemak. Dan lemak yang pada orang biasanya orang itu agak gemuk juga. Dan lemak itu mengalir. Cairan empedu yang di bawah itu ada kantong empedu. Datang dari cairan dari liver. Itu penuh dengan lemak. Lemaknya nimbun di dalam kantong empedu. Kalau konsentrasi lemaknya tinggi, maka dia akan mengendap. Nah, mengendap ketika di USG kelihatan. Dokter radiologi katakan ini sludge atau seperti lumpur. Dan lumpur itu timbunan daripada endapan lemak. Lama-lama lumpur itu mengering menjadi seperti pasir. Dan kemudian akan menjadi seperti kerikil. Kerikil lama-lama menyatu menjadi batu-batu kecil. Lama-lama batu yang besar. Nah, itu istilahnya batu empedu. Nah, jadi kita tahu batu empedu sumbernya dari lemak. Oleh karena itu, batu empedu harus diperhatikan. Ketika batu empedu itu tergeser-geser atau dia letaknya menimbulkan infeksi, apalagi kita makan makanan yang mungkin datangkan kuman, infeksi terjadi. Timbul panas, timbul bengkak, timbul demam tinggi, kesakitan luar biasa, ditekan kiri teriak kita. Duh, itu infeksi. Biasa diberi antibiotik. Kalau antibiotik berhasil, dia reda, maka batu empedu jadi tenang, tidak ada lagi radang, tidak ada lagi infeksi. Kembali lagi sehat seperti sedia kala. Ya, suatu saat batu itu geser-geser. Geser ke sana, geser ke sini, nyumbat sana. Ketika nyumbat, tubuh kuning semua, cairan empedu tersumbat. Ketika kuning semua, biasanya harus lakukan pengobatan, infeksi diatasi, kemudian usahakan dibuang batunya. Jadi kalau infeksi berulang-ulang atau sampai sumbatan sampai kuning, wajib lakukan pembedahan. Pembedahan tidak sulit, dokter-dokter bedah piawai sekali melakukan pembedahan, ya. Bisa dengan irisan, bisa dengan cara tembak laparoskopik, ya. Bahkan sekarang bisa diambil dari saluran makan, dibantol begitu, ya, bahasa Jawanya, ya. Tapi tergantung lokasinya, ya. Sekarang yang penting, kalau orang itu tidak ada infeksi, batunya tenang-tenang aja, tidak ada penyumbatan, tidak ada keluhan, biasanya batunya dibiarkan, tidak usah operasi. Tapi bagaimana supaya menjaga supaya jangan infeksi? Jangan makan lemak. Kalau kita makan lemak banyak, santannya banyak, gajinya banyak, makan banyak sama minyak semua. Itu perlu pencernaannya, minta bantuan batu empedu. Minta bantuan kantong empedunya mengeluarkan cairan empedu. Pada saat itulah si batu geser-geser. Nah, gampang infeksi. Oleh karena itu mari kita jaga makan. Kalau kita banyak makan sayur dan buah, si batu tenang-tenang tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kita suka makanan yang santan, yang gorengan, suka makan yang berlemak-lemak, berkalori tinggi, si empedu akan kalang kabut bekerja, batu tergeser-geser dan infeksi. Ya, jadi ingat, semua itu tergantung pada bagaimana kita menjaga makan. Kalau makan kita penuh dengan sayur dan buah, aman. Tapi kalau kita suka makanan-makanan ultra processed food, olahan-olahan banyak lemak, itu akan terjadi bencana pada empedu. Akhirnya pasti operasi empedu. Baik dok, dok terima kasih ilmu yang dibagikan bahwa tadi bagaimana kita mengatasi batu empedu yang ada dalam diri kita. Kita bisa cek lagi, telusuri dulu apakah ini asal dari mana dan kemudian kalau tidak membahayakan ya kita bisa tenang-tenang saja. Tapi kalau misalkan itu membahayakan ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Sekali lagi terima kasih dok untuk informasinya. Sampai ketemu lagi dok.